Selamat pagi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan renungan harian, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Dungi makuling masih Petrus ni nama. Nunga takas dapat rohaku na so si ida bo hidebata sian ganuk bangso do tahe jakonona akka nama kabiari ibana jala mangulahon hati koran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengajarkan kita memiliki sifat yang inklusif, bukan eksklusif. Sifat eksklusif terjadi pada diri orang Yahudi. Bagaimana mereka bagi orang Yahudi, mereka menganggap mereka sajalah umat pilihan Tuhan. Hanya orang Yahudilah yang menerima anugerah keselamatan itu. Namun di dalam perjalanan, kedatangan, dan juga kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini telah membawa kita kepada pemahaman bahwa keselamatan itu bukan hanya pada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang. Dalam hal ini, bahwa percakapan Yesus dengan juga Kornelius yang dicatatkan dalam Kisah Para Rasul ini juga menyebutkan bahwa Kornelius adalah simbol dari bangsa-bangsa lain. Itu pun diterima oleh Yesus. Dengan artian bahwa Injil itu bukan eksklusif, tetapi inklusif bagi setiap orang, terbuka bagi setiap orang, dan berkenan kepada siapapun. Ketika manusia sibuk mencari sekutu untuk kepentingannya, ketika manusia juga sibuk membedakan orang lain, mana yang kusuka, mana yang tidak kusuka, mana kelompokku, mana tidak kelompokku, mana circleku, mana tidak circleku, siapa yang boleh dan berkenan di dalam hatiku, itulah yang menjadi diriku. Siapa teman dan siapa lawan. Ketika manusia sibuk mengkotak-kotakkan manusia, ketika manusia sibuk mendefinisikan dirinya dengan diri orang lain, manusia punya pemahaman sendiri untuk itu. Sulit menembusnya jika bukan karena Yesus Kristus. Jika seandainya semua tunduk pada pemahaman Allah, yaitu firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bahwa Allah itu bukan Allah yang membeda-bedakan orang, kita pasti dengan sukarela menerima siapapun tanpa membeda-bedakan. Entah itu adalah orang yang paling menjengkelkan bagi kita, kita juga harus mampu menerima dia, bahkan mendengar dia. Namun kalau ada hal yang tidak baik daripada dirinya, jangan kita contoh atau kita tiru. Siapapun sebenarnya di dalam kehidupan kita adalah sama berharganya. Ketika cara Yesus di dalam mendatangkan damai dan sejahtera, tidak akan ada pembeda-bedaan. Semua bersama-sama memuji Tuhan. Mengapa banyak sekali kecenderungan membeda-bedakan? Karena pribadi manusia itu condong kepada menganggap diri lebih utama daripada orang lain. Saya lebih hebat daripada kamu. Saya lebih unggul daripada kamu. Dan lain sebagainya, saudaraku yang terkasih. Ketika firman ini diingatkan kepada kita, Allah tidak membeda-bedakan orang. Keselamatan itu milik semua orang. Keselamatan itu milik semua umat. Saat ini juga kita diminta untuk menjadi pribadi yang benar-benar menyatakan keselamatan itu bahkan kepada semua orang. Mari kita mengatakan bahwa dia sekalipun memiliki anugerah keselamatan yang dia terima daripada Tuhan, maka saya akan menerima saudara saya, sesama saya, dengan segala keterbatasan dan kelebihannya. Mari kita ingat kita pun punya kelemahan. Mari kita ingat kita pun punya keterbatasan. Maka ketika kita menginginkan orang lain menerima keterbatasan dan kelemahan kita, apakah kita tidak mau menerima kelemahan dan keterbatasan orang lain? Kita belum sesempurna itu. Maka mari saat ini
bergandengan tangan, bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena untuk itu kita dicipta dan untuk itu kita ada sampai saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh tiba pada akhir bulan Juli ini, di tanggal 31 Juli ini. Kita sungguh bersyukur sampai saat ini anugerah Tuhan diberikannya sama kepada semua umat. Anugerah itu kita terima pribadi lepas pribadi, maka mari kita juga berikan dan sebarkan kepada sesama kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Engkau tidak membeda-bedakan kami. Terima kasih anugerah itu nyata kepada kami. Kami boleh menerima kasih karunia keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus sampai kepada kami saat ini. Ajarlah kami menjadi pribadi yang dapat menerima sesama kami dan tidak membeda-bedakannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada siapapun saat ini yang merindukan Tuhan kesembuhan dalam hidupnya, keharmonisan di tengah-tengah keluarga, dan juga kekuatan, dan juga topangan Tuhan dalam setiap ekonomi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan dan memberikan rezeki kepada seluruh umat-Mu ini Tuhan. Mampukan kami untuk mensyukurinya berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.